Shalom saudara-saudari, biarlah kita pada pagi hari ini kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, dan mari kita menyanyikan lagu yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Matius bab 6 ayat 33. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendak-Nya. Lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Shalom saudara-saudari di dalam kasih Kristus. Selamat pagi kepada kita semua di pagi yang baru ini. Jadi saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, saat ini kami ingin datang ke hadapan-Mu untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata melalui firman-Mu, segala isi hati-Mu disampaikan melalui mulut hamba-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan-Mu akan difahami kami dengan jelas lagi dan akan mendorong kami di dalam kehidupan kami untuk kami menjadi seorang anak Tuhan yang bertumbuh dengan lebih matang lagi dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat yang baru saja dibaca sebentar tadi bukanlah satu ayat yang baru. Bahkan ia juga satu ayat yang selalu didengar, terutamanya di dalam sekolah minggu. Bahkan di dalam ibadah juga kita sering kali mendengar perkataan ini yang berbunyi demikian, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendak-Nya, lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Di dalam kehidupan kita, seringkali perkara yang kita utamakan akan kita buat atau lakukan terlebih dahulu. Ya. Dalam kehidupan kita, apa yang dalam pikiran kita yang kita utamakan, itulah perkara yang pertama kita buat di dalam kehidupan kita. Kita meletakkan hal tersebut menjadi yang utama dalam hidup kita karena kita menganggap penting akan hal itu. Sebagai satu contoh, mengapa kita mandi? Karena kita menganggap bahwa ia adalah penting untuk kebersihan kita. Jadi ketika kita bangun daripada tidur,
hal yang utama kita perlu lakukan adalah mandi. Karena kita telah mengutamakannya dalam kehidupan kita. Jadi hal yang utama akan secara otomatis menjadi perkara yang pertama kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita melihat ada satu hal yang sebenarnya lebih penting, tetapi jarang menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Jarang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, yaitu mengenai kerajaan Allah dan juga melakukan kehendak-Nya. Jika kita tidak melakukan hal ini, kita tidak akan menerima kesan sampingan dari segi jasmani. Sebagai satu contoh yang saya katakan tadi, kenapa kita mandi? Sebab kalau kita tidak mandi, kita akan kotor. Ataupun mungkin kita tidak akan merasa selesa. Ataupun mungkin kita akan berbau. Jadi itu sebab sampingan dia kalau kita tidak mandi. Jadi saudara-saudari, kenapa pada hari ini ramai orang tidak mengutamakan untuk melakukan kehendak Tuhan ataupun untuk mengutamakan kerajaan Allah? Karena secara jasmani ataupun secara fizikal tidak ada kesan sampingan dia. Kesan sampingan dia hanya terlihat dari segi rohani dan juga segi roh dan jiwa kita. Namun saudara-saudari, ini adalah perkara yang sangat menyedihkan kita. Walaupun kesan dia tidak dapat dirasakan secara jasmani dan fizikal, namun kesannya itu akan menusuk ke dalam hati kita, akan memberi kesan kepada hati rohani kita, bahkan juga akan menentukan bagaimana masa depan kita di masa yang akan datang. Kesannya bukanlah dari segi jasmani, namun kesannya dari segi rohani yang berkaitan dengan jiwa dan roh kita. Jadi bagaimanakah kita ingin mengutamakan hal ini? Ataupun bagaimanakah kita ingin mengutamakan poin ini, kerajaan Allah? Jadi ada satu prinsip yang kita perlu ingat terhadap diri kita, yaitu menganggap penting. Menganggap penting. Sama halnya seperti kita mandi tadi. Karena kita anggap mandi itu adalah penting. Jadi itu berasal daripada tanggapan. Tanggapan jika kita beranggap itu adalah sesuatu yang penting, maka kita akan melakukannya. Maka kita akan menjadikan dia yang terutama. Sama hal juga di dalam kerajaan Allah. Prinsip dia yang bagaimana cara kita untuk mengutamakan dia adalah menganggap penting. Menganggap penting akan hal mengenai kerajaan Allah. Maka disitulah kita akan mengutamakannya. Semuanya bermula melalui pikiran kita sendiri. Segalanya berasal daripada pemikiran kita. Jika kita bertanggapan bahwa perkara ini tidak penting, maka kita akan mengabaikan perkara itu. Jika kita bertanggapan bahwa perkara ini adalah perkara yang penting, maka kita akan mengutamakannya ataupun kita akan melakukannya dengan lebih berdisiplin. Saudara-saudari, untuk kita mengutamakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, yaitu bermula daripada tanggapan kita. Kita menganggap penting terhadap kerajaan Allah itu. Biarlah kita seperti lagu yang kita nyanyikan sebentar tadi, yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini adalah memuliakan namanya. Saudara-saudari, inilah yang perlu kita letak di dalam pemikiran kita. Menganggap penting bahwa Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita. Menganggap penting bahwa kerajaan Allah adalah yang pertama, yang jauh, yang lebih utama dari segala yang ada di dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh ayat ini kepada kita, yang berbunyi demikian. Utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendak-Nya, lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Jadi segala sesuatu yang berasal melalui apa yang kita lakukan. Ya. Jika kita melakukan ataupun mengutamakan kerajaan Allah, maka kesan dia adalah kita akan
menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan kita berpikir bahwa setiap perkara yang kita lakukan tidak mendatangkan kesan. Walaupun ia tidak mendatangkan kesan secara fisikal ataupun jasmani, tetapi ia memberi kesan terhadap kehidupan kita juga. Ya, karena kehidupan kita manusia bukan hanya hidup dari segi fisikal dan jasmani, tapi kita juga hidup dari segi rohani kita dan jiwa kita. Tapi seringkali kita mengabaikan rohani, kita mengutamakan keperluan jasmani dan fisikal. Inilah masalah yang terbesar bagi kita. Jadi biarlah pada pagi hari ini kita mengingatkan diri kita bahwa kita memiliki rohani dan kita mementingkannya, kita mengambil peduli dia dan kita menganggap bahwa ia adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita akan mempunyai satu tindakan untuk meresponi dan mengutamakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, sebagai penutup firman Tuhan, mari saya ajak kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman itu telah mengingatkan kami bahwa kami bukan sahaja perlu mengutamakan keperluan jasmani dan fisikal kami, tapi kami juga perlu mengutamakan keperluan rohani kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah dari hari demi hari kami semakin mengutamakan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Melalui pertolongan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami pasti akan dimampukan. Ini doa kami ya Tuhan yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.